Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bengkla. Terima kasih teman-teman yang support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video konten kali ini, pada kesempatan kali ini saya mengupdate kembali nih teman-teman ya, bahan bonsai kelapa berjenis sayur teman-teman, sayur yang berbatok sangat besar teman-teman. Dan ini bahan sayur ini teman-teman memiliki pelepah yang cukup tebal teman-teman ya, yang cukup keras. Ini pelepah cukup sangat tebal teman-teman ya, berbeda dengan sayur-sayur lainnya. Dan ini pada konten 7 bulan lalu nih teman-teman, tentang penuaan akar bahan bonsai kelapa teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka teman-teman ya, pembungkus akar bahan bonsai kelapa ini 7 bulan lalu teman-teman. Ini masih berdaun full tunas kelapa teman-teman ya, belum ada belajar pecah daun. Namun saat ini alhamdulillah dia sudah mulai belajar pecah daun teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita buka pembungkus gorodnya teman-teman. Ini pembungkus gorod ini terkadang saya buka 1 kali 1 bulan untuk mengecek kondisi akar teman-teman ya. Dan ini akar serabut, dekatkan kak. Ini akar perakaran teman-teman, akar serabut belum ada yang saya bersihkan teman-teman, karena bahan ini pernah hidup segan mati tak mau teman-teman ya. Saat dia berumur 1 tahun lebih, sekitar 1 tahun 2 bulan, ini saya ekspos akar. Sempat diekspos akar sekitar 2 ataupun 3 bulan, ekspos total teman-teman ya, karena saya mengira saat itu bahan ini sudah akarnya sudah cukup tua. Namun salah teman-teman ya, bahan ini langsung tidak bertumbuh, seperti hidup segan mati tak mau teman-teman. Dan akar yang korban, akar-akar yang saya ekspos teman-teman, ini akar banyak akar yang membusuk teman-teman ya, dan akar yang layu. Untuk itu saya potong yang akar-akar yang tidak berkembang lagi dan membusuk itu teman-teman, karena ekspos akar teman-teman ya, dia belum tahan terhadap paparan sinar matahari, karena akar ini habitatnya di dalam tanah teman-teman ya. Untuk itu bisa didekatkan kak. Nah, ini terlihat teman-teman ya, banyak akar utama sebenarnya sudah banyak teman-teman, namun saya potong karena saya mengekspos akar terlalu dini. Namun alhamdulillah teman-teman, bahan ini masih tetap hidup, karena teman-teman walaupun dia di media kecil, bahan ini masih bertahan hidup karena batoknya yang masih terisi teman-teman ya. Inilah tunas kelapa teman-teman ya. Jika selama dia masih ada nutrisi di dalam tempurung ini, di dalam batok, dia tidak terlalu bergantung kepada media tanam, maka dari itu bahan ini masih bisa diselamatkan teman-teman ya. Namun jika kita kelewatan mengeksposnya teman-teman, sehingga batok ini sudah habis, otomatis ini akan segera mati teman-teman ya. Untuk itu kita harus penuh perhitungan untuk mengekspos akar teman-teman ya. Ini pasca penyelamatan teman-teman dari hidup segan mati tak mau, bahan ini alhamdulillah teman-teman, ini terlihat akarnya, akar cabang sudah mulai tua teman-teman ya. Namun belajar dari pengalaman teman-teman ya, ini beruntung tidak mati teman-teman ya, beruntung masih hidup meskipun dia di media mini teman-teman. Ini belum pernah saya berikan media yang besar, ini selalu di media mini teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung ini pasca penyuburan teman-teman, ini saya jejali dengan sinar matahari teman-teman ya, untuk penyuburannya teman-teman. Dan ini efek matahari teman-teman ya, dia tidak tahan terhadap sinar matahari, namun kita sangat membutuhkan sinar ultraviolet teman-teman untuk menunjang kesuburan bahan bonsai kelapa kita. Oke teman-teman, berhubung daun ini sudah rusak dan ini juga daun pemulanya teman-teman ya, untuk itu kita sudah bisa pruning teman-teman ya. Kita pruning ini pruning terpaksa teman-teman ya, karena sudah terlalu rusak teman. Namun pruning yang seperti ini teman-teman, bahan ini sudah menjadi batang teman-teman ya. Nah, pelepah yang kita pruning ini sudah menjadi batang langsung teman-teman. Dan ini saat 7 bulan lalu teman-teman sudah saya lakukan sayur ekstrim, dan ada bagian pucuk termudanya dimakan hama teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini saat 7 bulan lalu, ini yang saya katakan di video konten sebelumnya. Teman-teman bisa lihat video kontennya, update penuaan akar bahan bonsai kelapa teman-teman ya. Nah, ini sisanya teman-teman masih ada teman-teman ya. Dan ini sepertinya daun termudanya juga masih menyisakan
memar teman-teman ya, seperti dimakan hama. Namun di daun yang termuda ini teman-teman, alhamdulillah ini kita lihat teman-teman ya, ini bisa kita kembangkan sedikit. Ini bukan dirobek teman-teman ya, ini memang sudah belajar pecah daun asli teman-teman. Ini sepertinya sudah lebih banyak daun yang terurai ketimbang daun pemulanya teman-teman. Dan ini baru saja saya sehat sekitar 5 hari sebelum ini teman-teman, dan terlihat bahan ini masih saya ikat teman-teman ya. Sepertinya ini sudah bisa kita lepas teman-teman ikatannya. Nah, ini ikatan berguna untuk menahan bahan ini teman-teman ya, agar tidak bengkok. Oke teman-teman, kita lihat apakah ada yang mesti kita rawat sedikit nih teman-teman. Kita rapikan tepung pelepah yang masih tersisa ini teman-teman ya. Ini sudah saya lakukan sayat ekstrim teman-teman. Kita rapikan sedikit teman-teman. Nah, dapat teman-teman ya. Oke teman, dan kita lihat teman-teman, tapis dan mudanya ini sepertinya belum ada yang mesti kita rawat teman-teman, karena ini pangkal pelepah ini masih sangat putih dan ini wajib kita jaga teman-teman ya. Oke, masih ada satu lagi yang daun yang terlalu mengering nih teman-teman. Ini bisa juga kita pruning teman-teman ya. Berhubung dia sudah keras nih teman-teman, sangat keras nih teman-teman ya. Saat dia masih segar saja, bahan kelapa sayur jumbo ini teman-teman sangat keras pelepahnya, apalagi saat dia sudah mengering seperti ini teman-teman ya. Pelan-pelan teman-teman, jangan sampai menggoyang pangkal pelepah ini teman-teman ya, karena ini meskipun sudah berusia lebih dari 2 tahun teman-teman ya, ini sekitar 2,1 ataupun 2,2 tahun, bahan ini masih memiliki isi nutrisi di dalam batoknya teman-teman. Jika batoknya sudah stres dari awal nih teman, saat saya ekspos akar, ini berkemungkinan besar akan mati teman-teman, tidak akan lagi mampu bertahan hidup. Dan dia masih bertahan hidup karena nutrisi di dalam tempurungnya masih ada teman-teman ya. Itulah pohon kelapa teman-teman, dia membawa nutrisi bawaannya. Jangankan media yang bagus teman-teman, tanpa media pun bahan ini masih bisa hidup teman-teman ya, selagi nutrisi di dalam tempurungnya ini, di dalam batok ini masih ada teman-teman. Ini bisa teman-teman dengar, ini bahan ini 90% ini masih terisi nutrisi yang segar teman-teman ya. Masih bisa menyuplai makanan pada daun, batang dan pelepah bahan bonsai kelapa ini teman-teman. Oke teman-teman, kita rapikan sedikit lagi sekian pelepah ini teman-teman. Pelepah calon batang ini teman-teman, kita rapikan lagi. Inilah kondisi sayat ekstrim teman ya. Ini bonggol asli teman-teman, bukan bonggol rekayasa teman-teman ya. Lihat nih, ini saya kikis teman-teman agar sedikit lebih rapi teman-teman ya. Dan ini akar serabut masih saya biarkan teman-teman, agar akar serabut ini masih bisa mencari nutrisi teman-teman ya. Meskipun hanya kita tutup dengan kain basah dan sedikit akar kadaka ataupun sabut teman-teman, dia masih bisa mencari nutrisi teman-teman ya, hingga dia betul-betul tua, barulah kita bersihkan teman-teman. Inilah kondisi terkini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini lihat, ini akar masih kita cek teman-teman ya, kita bersihkan akar-akar serabut yang sudah menua teman-teman ya. Kita cari teman-teman akar-akar serabut yang sudah menua. Sepertinya belum ada yang terlalu menua teman-teman. Dan ini teman-teman belum ada akar yang tumbuh. Sebenarnya ini akar sudah sekeliling batok teman-teman, namun akar utama ini berbelok ke sini teman-teman ya, hingga dia menutupi pangkal pelepah ini, pangkal batangnya ini teman-teman. Oke teman-teman,
Ini sedikit lagi kita bisa rapi-rapikan teman-teman pangkal tapis terbarunya ini teman-teman. Berhubung durasi teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.